Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijaluddin dari Akuntansi 18C. Saya akan menjelaskan tentang laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan koordinator program studi yaitu Ibu Yanti SEMAK, dosen pembimbing Bapak Thomas Nadiak SEMM, dosen penguji Bapak Acim Supriyadi SEMM, pembimbing lapangan Bapak Yanwar Tri Aquarista. Selanjutnya yang ada di dalam pembahasan saya ini, yang pertama dalam pendahuluan, laporan umum instansi, tinjauan pustaka, pelaksanaan kerja praktik, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, dan terakhir tempat, waktu, dan tahapan kerja praktik. Yang pertama yaitu latar belakang. Adanya kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan tempat kerja praktik yaitu pada KPP Pratama Karawang Utara. Tinjauan kerja praktik. Ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui mekanisme kerja pada bidang pelayanan di bagian NPWP. Yang kedua, untuk melakukan perbandingan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan bersosialisasi dengan staf yang ada di dalam lingkungan kerja. Manfaat kerja praktik bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN. Yang pertama yaitu realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan. Yang kedua, kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi atau perusahaan dengan lembaga perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Manfaat bagi mahasiswa antara lain, melatih keterampilan mahasiswa program sarjana sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua ada belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. Selanjutnya ada mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. Di sini ada data-data tentang tempat kerja praktik yang saya lakukan selama 3 bulan belakangan. Yang pertama ada alamat KPP Pratama Karawang Utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 17, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Lamanya kerja praktik yang saya laksanakan yaitu dari 1 April sampai 30 Juni 2021. Pekerjaan yang saya lakukan selama pekerja praktik di KPP Pratama Karawang Utara yaitu yang pertama, sortir perubahan data orang pribadi, input LHP badan dan orang pribadi, input berkas perubahan data orang pribadi masuk ke induk, NPWP badan 9 bulan masuk ke induk, sortir NPWP orang pribadi online yang tidak lengkap, NPWP orang pribadi online dan tidak lengkap masuk ke dalam induk, sortir pindah masuk orang pribadi, pindah masuk orang pribadi masuk ke induk, STP badan masuk ke induk, STP orang pribadi masuk ke induk, sortir SPT masa badan, yang terakhir SPT masa badan masuk ke induk. Laporan umum instansi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya instansi, kedua visi dan misi instansi, yang ketiga struktur organisasi, dan yang terakhir saya akan memperlihatkan logo instansi tersebut. Lanjut yang pertama, sejarah KPP Pratama Karawang Utara. Kantor Pelayanan Pajak atau biasa disingkat KPP merupakan sebuah entitas terendah dari Departemen Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Entitas ini mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Pelayanan ini berupa tempat untuk melaporkan persalinan pajak, melakukan administrasi perpajakan, melakukan pengawasan perpajakan, dan tindakan penagihan perpajakan.
KPP ini berada di bawah pengawasan organisasi, yaitu kantor wilayah atau biasa disebut dengan Kanwil. Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi Direktorat Jenderal Pajak menurut fiskal atau dalam bentuk fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Dalam bentuk ekonomi yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi perizinan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion. Menurut dalam politik, mendukung proses demokrasi bangsa. Dalam kelembagaan, yaitu senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan muktahir. Di sini ada struktur organisasi dalam kantor pelayanan pajak Karang Utara. Yang paling tinggi kita bisa lihat di sini ada subbagian umum, yaitu dia sebagai pusat dari seksi-seksi di dalam kantor pelayanan pajak Karawang. Di bawah subbagian umum terdapat ada beberapa seksi, yaitu seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan tempat saya mengabdi di kantor pelayanan pajak Karawang Utara, seksi penagihan, seksi pemeriksaan, seksi ekstensifikasi perpajakan, seksi pengawasan dan konsultasi 1, seksi pengawasan dan konsultasi 2, seksi pengawasan dan konsultasi 3, seksi pengawasan dan konsultasi 4, dengan terakhir ada fungsional pemeriksaan pajak. Dan ini logo kantor pelayanan pajak dengan ciri khas DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas di dalam tinjauan pustaka tentang pajak, lanjut ke PPh 21, objek pajak PPh 21, PPh 21 ditangguhkan oleh pemerintah, lanjut ke tarif PPh 21, dan terakhir prosedur pelaporan pajak. Di sini kita langsung bahas tentang pajak. Di Indonesia, hasil dari keseluruhan pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan negara sebanyak 85% untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di negara kita ini atau di Indonesia saat ini. Karena peran pajak sangatlah penting dalam suatu negara. Tanpa adanya pajak, mungkin suatu negara akan tidak seimbang dalam pengelolaan keuangan untuk suatu negara. Sehingga suatu negara harus melaksanakan pajak dengan ketentuan yang berlaku. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar kemakmuran rakyat. Menurut Xiaomi tahun 2012 menjelaskan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Lanjut ke pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau OP dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dilakukan berupa gaji, upah, honorarium atau biasa dikenal dengan honor, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak penghasilan pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lanjut ke pajak penghasilan pasal 21 yang ditangguhkan pemerintah. Pajak penghasilan pasal 21 juga ada yang ditangguhkan oleh pemerintah sebagai berikut beberapa pajak penghasilan yang ditangguhkan oleh pemerintah. Yang pertama ada PPh yang terutang atas penghasilan teratur atau gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua ada PPh yang terutang atas penghasilan diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah. Yang ketiga ada PPh atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu. Di sini ada tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak penghasilan pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada contoh ketentuan tarif pasal 17. Di sini ada lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya. Kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%. 250 juta sampai 500 juta, tarif pajak sebesar 25%. Lebih dari 500 juta, tarif pajaknya sebesar 30%. Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Tahapan ketiga dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak atau WP dalam pelaporan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Wajib pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jadwal perhitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemotong. Melaporkan harta dan kewajiban dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak, di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Pelaksanaan kerja praktik. Selama pelaksanaan kerja praktik kerja lapangan atau PKL di kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara, mahasiswa telah mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi terkait, yaitu ditempatkan di pelayanan arsip. Tugas tersebut merupakan mengelola arsip NPWP orang pribadi, badan, dan bendahara se-Kabupaten Karawang. Tugas-tugas yang dilakukan mahasiswa tersebut, yang pertama yaitu sortir perubahan data orang pribadi, input LHP badan dan orang pribadi, input berkas perubahan data orang pribadi masuk ke induk, NPWP badan 90-an masuk ke dalam induk, sortir NPWP orang pribadi yang mendaftar online dan tidak lengkap. NPWP orang pribadi online yang tidak lengkap tersebut kita kumpulkan dalam induk. Yang selanjutnya ada sortir pindah masuk orang pribadi, masuk ke dalam induk, SPT badan masuk ke dalam induk, STP orang pribadi masuk ke dalam induk, sortir SPT masa badan masuk ke dalam induk. Kenapa harus masuk ke dalam induk? Karena agar saat kita membutuhkan berkas tersebut terlihat rapi dan mudah dicari. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan. Mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 90 hari kerja dan dimulai sejak tanggal 1 April 2021 hingga 30 Juni 2021. Kegiatan PKL ini mengikuti hari kerja yaitu 5 hari dalam seminggu
mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan jam kerja mulai dari pukul 08.00 sampai 17.00 di hari biasa untuk karyawan atau pegawai KPP Karawang Utara. Pada saat hari pertama melaksanakan kegiatan PKL ini, mahasiswa diperkenalkan kepada seluruh karyawan bagian pelayanan. Mahasiswa ditugaskan pada sub-bagian pemberkasan, selain itu juga diberikan pengarahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Mahasiswa juga diberitahukan mengenai tata tertib selama melaksanakan kegiatan PKL. Kendala yang dihadapi oleh mahasiswa pada PKL tersebut yaitu mahasiswa merasa kebingungan karena menerima tugas baru yang diberikan oleh pegawai, yaitu ditempatkan pada bagian arsip. Terlalu banyak tahap-tahap yang dilalui mahasiswa dalam proses penginputan data wajib pajak untuk mendaftar NPWP baru, membuat mahasiswa sering mengalami kesalahan dan ketidaktelitian dalam melakukan penginputan data, sehingga mahasiswa harus mengulang dari awal proses penginputan data wajib pajak baru. Selanjutnya agak sulit untuk membedakan NPWP orang pribadi, badan, dan bendahara. Selanjutnya ada sistem aplikasi dashboard NPWP yang sering mengalami error selama berjam-jam, membuat pekerjaan terhenti dan tidak kerja tuntas. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu bertanya kepada pegawai yang mengerti tentang tugas yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu menginput data yang berhubungan dengan NPWP apabila ada yang lupa atau tidak dimengerti. Mahasiswa seharusnya lebih teliti dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan penginputan data. Membuat notes untuk ciri-ciri NPWP orang pribadi, badan, dan bendahara. Di saat sistem aplikasi dan peralatan pembuatan NPWP sedang error atau rusak, maka praktik mencoba menyibukkan diri dengan mengecek kembali formulir-formulir berkas yang sudah dikerjakan dan lebih bersabar dalam menghadapi dan melayani wajib pajak. Praktik kerja lapang atau PKL merupakan salah satu program yang memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, di mana mahasiswa diberikan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan PKL. Selain itu, mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah didapatkan di kelas ke dalam penyelesaian pekerjaan. Selama menjalani masa PKL tersebut, praktik memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan. Berikut adalah hasil yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan praktik kerja lapang atau PKL di kantor pelayanan pajak Karawang Utara. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung penerapan tugas perpajakan di perusahaan yang dipelajari selama di bangku kuliah. Mahasiswa dapat mendapatkan wawasan mengenai alur untuk mengolah data NPWP. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan bersosialisasi dengan staf yang ada di dalam lingkungan kerja. Mahasiswa dapat mengamalkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam dunia kerja. Saran untuk mahasiswa yang pertama yaitu sebelum menentukan tempat PKL, mahasiswa sebaiknya banyak bertanya kepada senior mengenai kondisi tempat dan pekerjaan yang didapat nanti. Kedua, mahasiswa menjelaskan kepada pembimbing PKL di perusahaan atau instansi yang dipilih mengenai latar belakang pendidikannya atau asal jurusan, sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sudah memiliki visi yang jelas ketika akan melaksanakan PKL. Selanjutnya ada mahasiswa sebaiknya bertanya apabila ada pekerjaan yang kurang dipahami. Saran untuk fakultas yang pertama, senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya pada tahap persiapan PKL. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi memberikan pembekalan atau pelatihan agar mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan PKL tersebut. Bagi perusahaan dan instansi, yang pertama,
meningkatkan nilai integritas baik pada sesama pegawai, satuan kerja, lingkungan, serta masyarakat sekitar instansi. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. 3. Mengoptimalkan jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan tanggung jawab kerja. Sekian presentasi yang saya laksanakan pada saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.